معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab atas limpahan nikmat serta inayahnya, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dan diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di siang hari ini di atas mimbar ini juga kami mengajak jamaah sekalian untuk bersama-sama mengupgrade, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah sekalian, hanya bagi hamba Allah yang berpredikatkan muttaqin yang akan menuai keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan baik di dunia maupun kelak di akhiratnya nanti, sebagaimana yang telah ditandaskan di dalam firman-Nya yang berbunyi innalil muttaqina mafaza. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah 1446 Hijriah kali ini. Karenanya jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama merenung sejenak untuk melanjutkan aktivitas kita ke depannya hingga di akhir tahun 1446 Hijriah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya renungan kita yang amat sangat kita prioritaskan dalam kehidupan ini adalah yang pertama, Sayyid Abu Bakar Muhammad Salto Ad-Dimyati di dalam kitabnya I'anatul Talibin mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan introspeksi. Mengapa dikatakan demikian? Karena bulan Muharram ini jatuh di awal bulan di tahun Hijriah. Karenanya patutlah bagi kita semuanya untuk bersama-sama mengatur strategi, rencana-rencana, sehingga di tahun 1446 Hijriah ini dapat kita warnai dengan warna-warna yang berimbaskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang patut hendak kita renungkan di awal Muharram adalah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Di tahun 1446 Hijriah ini, di awal bulan yakni bulan Muharram, kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita beraneka macam nikmat. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita mengkalkulasi, menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa menghitungnya. Karenanya kita bersyukur pada kali ini Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup oksigennya, sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari, yakni nikmatul hayat, nikmat hidup yang hendaknya kita syukuri jemaah sekalian. Karena apa? Karena ketika kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyandang peran birrul walidain. Ketika kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyandang as-sakhiyah, orang yang dermawan. Ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah, Allah masih memberikan peran, yakni menjadi anak yang solih-solihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Karenanya ayo sama-sama kita renungkan bahwa kita masih diberi kesempatan, bahwa pada tahun ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Ayo jangan sampai kita sia-siakan. Jamaah kaum muslimin, sudahkah kita renungkan bersama-sama di awal bulan-bulan Muharram tahun Hijriah ini, apakah kita terjerumus kepada tindakan-tindakan yang menjadikan Allah murka terhadap kita semuanya? Salah satu contoh adalah kita bersama-sama tidak menyangka bahwa yang kita lakukan ini termasuk salah satu syirkun asghar, syirik kecil. Di dalam buku tasawuf Imam Al-Ghazali, salah satu syirik khafi, syirik asghar adalah ketika seseorang menjalankan ritual ibadah namun tujuannya untuk popularitas belaka, itu merupakan terjebak pada tindakan syirkun asghar. Naudzubillah summa naudzubillah. Karenanya ayo kita bikin auto kritik terhadap diri kita masing-masing. Ketika kita menjalankan ritual ibadah istiqomah, mudawamah, lalu kemudian ternyata setan membisikkan pada kita bahwa kita orang alim di antara komunitas kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita terjebak pada tindakan syirkun asghar. Ataupun sebaliknya, ketika kita mendermakan sebagian harta kekayaan kita, dan itu pun tujuannya supaya mendapatkan prestis sosial di tengah-tengah masyarakatnya, ini juga termasuk kategori syirkun asghar. Nauzubillah subhanahu. Karenanya ayo kita tajdidun niat, memperbaharui niat kita, merancang ke depan supaya lebih baik daripada sebelumnya. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Hakim mengatakan kepada kita bahwasanya ketika seseorang tahun saat ini adalah lebih baik daripada 1445 Hijriah yang lalu, fahuwa rabihun, kita termasuk tergolong orang-orang yang badih beruntung karena saat ini lebih baik daripada tahun 1445 Hijriah. Namun jemaah sekalian, ketika tahun ini 1446 Hijriah kok tetap dengan tahun yang lalu, maka kita termasuk fahuwa maghbun, orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jeleknya jamaah sekalian, ketika tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, fahuwa mal'unun wa fir riwayat mahrumun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menghayati, kita termasuk kategori yang mana?
jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Karenanya ayo di bulan Muharram ini kita rancang terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang sebelumnya kita belum melakukan amaliyah kebaikan, ayo kita tulis dan kita konsisten istiqomah untuk menjalankannya. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di bulan Muharram ini kita renungkan tentang makna kesabaran bagi kita semuanya. Tentang makna kesabaran bagi kita semuanya, bahwasanya hanyalah orang-orang yang bersabar yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jamaah kaum muslimin, kita tengok di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Al-Ghazali, makna sabar itu ada 3. As-sabru ala salasati aujuhin. Sabar itu ada 3 macam. Setelah kita mengetahui, mengerti, memahami makna tentang suatu kesabaran, lalu kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk mempraktekannya, untuk merealisasikan makna suatu kesabaran. Maka ayo kita pahami bersama-sama. Beliaunya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya mengatakan yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu selama sehari semalam. Sabar ketika kita ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sabar kita mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Sabar kita menjalankan rukun Islam yang 5, berangkat haji untuk memenuhi panggilan ilahi Rabbi. Ketika kita itu bersabar, itu termasuk as-sabru ala ta'ah. Ini yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah pun juga demikian. Kita bersabar untuk bekerja menafkahi keluarga. Itu merupakan suatu kesabaran. Kita bersabar untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu di pondok pesantren, di perguruan tinggi, dimanapun berada. Karena itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ghairu mahdhah. As-sabru ala ta'ah. Kesabaran untuk menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala tarkil maksiat. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita ketahui bersama-sama bahwa kemaksiatan di era 4.0 ini sudah berkamuflase yang luar biasa. Ini semuanya langsung terjangkit pada putra-putri kita semuanya. Seperti halnya contoh transaksi perzinaan bisa dilaksanakan melalui online. Perjudian online dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tergiur dengan kekayaan-kekayaan yang instan sehingga kita melaksanakan perjudian. Padahal kita sudah ketahui tidak akan kaya orang disebabkan karena proses perjudian. Bahkan sebaliknya kita jumpai pemuda-pemudi yang bunuh diri karena akibat perjudian online ini. Sehingga hendaknya kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, bersabar untuk tidak melakukan perjudian online, karena itu akan mengakibatkan kehancuran pada diri kita, bahkan keluarga kita masing-masing. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, as-sabru alal musibah. Sabar atas musibah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kaitannya dengan rukun iman yang ke-6. Percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayo sama-sama ketika terjadi musibah yang ada pada di depan kita, apa yang hendak kita lakukan sebagai seorang beriman? Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja yang hendak kita ungkapkan ketika terkena musibah di antara kita semua umat manusia di permukaan buminya Allah, bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari jangan sampai kita terpuruk berkepanjangan. Hendaknya kita sadarkan diri bahwa semuanya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mulai dari tahun ke tahun, mulai dari COVID-19, kemudian dari musibah, banjir bandang, kecelakaan, meletus, gunungnya meletus, gunung Merapi meletus dan lain sebagainya, itu merupakan suatu musibah yang hendak kita sikapi dengan bijak sebagai seorang beriman. Maka tetaplah kita beriman, percaya terkait dengan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk yang mengenai pada kita semuanya, hamba-hamba Allah. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, 3 hal inilah yang ingin kami sampaikan di pertengahan bulan Muharram, tepatnya tanggal 20 Muharram kali ini. Jangan sampai kita semuanya terlena sehingga kita tergolong orang-orang yang merugi, bahkan orang-orang yang hancur, orang-orang yang dilaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hendaknya kita tingkatkan rasa syukur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Hendaknya kita bersyukur di sisi Allah karena Allah masih memberikan nikmatul hayat, nikmat kehidupan pada diri kita semuanya. Yang kedua, hendaknya kita bikin autokritik terhadap diri kita masing-masing. Apakah tindakan kita lebih baik daripada sebelumnya atau sebaliknya? Dan yang terakhir, kita menghayati makna suatu kesabaran dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sedikit isi khutbah pada siang hari ini menginspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa dipanggilnya dan esok akan masuk ke surganya. Amin, amin ya mujibas sa'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nasirul mu'minin wa mukhzil kafarati waz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mujzilu sawabis sabirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdhalu khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa tamassaku bidinil qawim wa'lamu anna Allah amarakum bil i'tisami bihablil matin fa'ati'u wa nahakum 'anit tafarruqi fahdharu. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw fil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat ya Allah,
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل أكبر. أقم الصلاة.